5 mengenai pengakuan iman, bukan sudah. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan nanti saudara bisa baca seluruhnya. Saya baca ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Markus 5, saudara, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, dan dia sudah pergi ke berbagai-bagai dokter. Dihabiskan semua uang yang berobat, tapi tidak ada hasilnya. Malah keadaannya semakin memburuk. Tapi ayat 27 dikatakan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka bangkitlah imannya, saudara. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Iman saudara bangkit timbul dari mendengar apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Roma 10:17 berkata, iman datang dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Maka muncullah iman dalam perempuan ini. Dia mendengar berita tentang Yesus. Saudara, maka dia mulai berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Itulah dia tindakan iman wanita ini. Dia mengucapkan firman Tuhan. Dia mengucapkan kesembuhannya. Dia mengucapkan aku akan sembuh. Walaupun dia belum melihat kesembuhannya, walaupun dia belum merasa kesembuhan, walaupun dia belum menerima kesembuhannya, tapi dia sudah mengucapkan kesembuhannya. Itulah dia tindakan iman. Haleluya. Saudara, dia belum melihat dia sembuh, dia masih merasa lemah, tapi dia sudah bertindak dengan iman. Dia ucapkan, dia akui, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Aku sembuh, aku sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Dan dia bertindak. Dia tidak tinggal di rumahnya. Dia tidak tinggal, saudara, di mana dia berada, tapi dia mencari Yesus. Dia bertindak. Dia tidak diam, tapi dia berdiri, dia bangkit, dia cari di mana Yesus berada. Orang-orang banyak seperti biasa mengurumuni Yesus. Yang bisa dibayangkan betapa wanita ini dengan berimannya, dia terus mengucapkan imannya. Asal ku jamah saja aku sembuh. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Haleluya. Dan dia terus mendekat. Dia mencari Yesus. Orang banyak mungkin berdesakan dan menggengol dia dan berkata, hei wanita, ngapain kau di sini? Aku kenal kau. Penyakitmu demikian kan? Engkau tidak boleh berada di antara kerumunan orang lain. Pulang ke rumahmu. Jangan kau di sini. Jangan kau datang kemari. Engkau tidak bisa berada di antara. Saudara, banyaklah halangannya dia datang kepada Yesus. Tapi karena dia beriman, dia tidak mundur. Dia terus menindakkan imannya. Maka dia terus bergerak dan dia datang sampai orang-orang sampai dekat Yesus, dan dia mulai menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga, ketika dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dia mengatakan, haleluya, haleluya, haleluya. Maka Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Muridnya berkata, Tuhan, begini banyak orang berpuluh masa kau tanya siapa yang tidak. Kalau seorang menjamah aku merasakan ada kuasa keluar daripada tubuhku. Saudaraku, banyak orang bermuni Yesus, tapi orang yang beriman, itulah yang menerima mujizat. Ya saudara, semuanya di sini menjadi orang yang beriman, sehingga saudara bisa menerima mujizat Tuhan untuk hidup saudara masing-masing. Karena haleluya. Jadi iman itu harus ditindakan, iman itu harus diucapkan. Apakah wanita itu kemarin sebelum dia menjamah jubah Yesus sudah sembuh belum? Dia masih lemah, dia masih sakit pendarahan, tapi dia sudah mengucapkan kesembuhannya sebelum dia terima kesembuhannya. Itulah dia iman. Kalau saya katakan kepada saudara, itulah dia iman, saudara. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Di verse 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kalau saudara punya iman, saudara memiliki satu dasar yang menjadikan harapan saudara itu menjadi nyata.
mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga harapan saudara yang berdasar firman Tuhan bisa jadi kenyataan. Katakan amin. Dan juga iman adalah bukti saudaraku dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saya berkata pada saudara, saya memiliki uang 100.000 di tangan kiri saya. Di tangan kiri saya genggam uang 100.000. Apakah saudara dapat melihat uang 100.000 tersebut? Tidak dapat. Ya, kalau saya tanya, dapatkah saudara melihat uang 100.000 itu? Tidak. Jawaban saudara tidak. Saya tidak dapat melihatnya. Saudara katakan demikian. Kemudian saya bertanya lagi, apakah saudara percaya kalau saya memiliki uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara katakan percayalah. Kan ibu pendeta yang mengatakannya. Kalau sudah ibu yang mengatakannya, mana mungkin dia bohong. Ya kan ibu pendeta, tapi dia bohong. Kalau bilang yang ada uang 100.000 di tangan kirinya, ya percayalah kita. Ada memang uang 100.000 itu. Saudara berkata percaya. Dan memang betul saudara, saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Kita berdoa dengan Amin. Kita betul uang 100.000 rupiah. Haleluya. Nah, saudaraku bukan uang 10.000, tapi 100.000. Amin. Nah, tapi kalau saya katakan begini, apakah saudara percaya saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Apakah saudara percaya? Saudara berkata percaya bu, itu kan sudah saya lihat itu. Percaya dong. Dan saudara berkata saya percaya, tapi itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman adalah saudara percaya sebelum saudara melihat. Haleluya. Saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh, walaupun punggung saudara masih terasa sakit. Saudara sudah percaya, saudara sudah sembuh, walaupun mata saudara belum melihat, saudara semua medali belum lihat saudara sembuh. Itulah dia iman. Percaya sudah jadi dalam hidup saudara. Janji-janji Tuhan itu apakah sembuh, apakah saudara diberkati, saudara percaya saudara sudah menerimanya. Itulah dia iman. Walaupun belum nyata dalam alam badani saudara. Katakan amin. Jadi saudara sudah percaya, saudara sudah menerimanya. Maka saudara yang masih sakit punggung saudara, yang masih sakit kaki saudara, tangan saudara, masih sakit kepala lambung saudara, masih sakit jantung saudara, saudara seperti ibu Ute, saudara sudah berkata suatu hari aku akan lari dalam nama Yesus. Hari ini aku lagi keluar dari semalam. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Oleh biru Yesus saya sembuh. Jantung saya sembuh. Saudara yang melihat itu, kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup saudara. Dan mujizat Tuhan dinyatakan, saudara akan menerima mujizat Tuhan.